Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Halimah di pembelajaran matematika kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi bentuk-bentuk pecahan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah membukakan pintu pemahaman kepada kita. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah kalian masih ingat materi bentuk-bentuk pecahan yang Ustazah ajarkan pada video sebelumnya? Benar sekali, ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Untuk pecahan biasa dan pecahan campuran telah kita bahas pada video sebelumnya. Sedangkan pecahan desimal masih separuh jalan ya teman-teman. Jadi hari ini kita tuntaskan semuanya untuk materi bentuk-bentuk pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada dua cara yang akan Ustazah ajarkan. Yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya silakan dilihat di contoh pertama. 2/5 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, teman-teman lihat, di situ penyebutnya berapa ya? Betul sekali, penyebutnya 5. Nah, penyebut 5 bisa kita jadikan 10, yaitu dengan cara dikalikan 2. Jadi, pembilang dan penyebutnya kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, di sini jika penyebutnya 10, maka akan ada satu angka di belakang koma. Jika penyebutnya 100, maka akan ada 2 angka di belakang koma. Jika penyebutnya 1000, maka akan ada 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Masih ingat kan teman-teman yang kemarin ya? Kalau ada 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, penyebutnya 100, dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat penyebutnya di situ. Berapa? Nah, 10 ya, penyebutnya 10, maka ada 1 angka di belakang koma. Jadi, 4 kita tulis terlebih dahulu, kemudian karena di situ hanya ada angka 4, maka depannya kita kasih koma. Nah, kemudian di depan koma kita kasih angka 0. Jadi, 2/5 itu sama dengan 0,4. Sudah paham teman-teman? Agar teman-teman lebih paham, maka Ustazah berikan contoh yang kedua. 3/4. Nah, apakah 4 bisa dijadikan 10? Oh, tidak bisa. Jadi kita jadikan berapa? Coba kita jadikan 100. Nah, penyebut 4 bisa kita jadikan 100, yaitu dengan cara dikalikan 25. Jadi, pembilang dan penyebutnya kita kalikan 25. Sehingga 3 kali 25 sama dengan 75, 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, ingat ya teman-teman tadi, jika penyebutnya 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Sehingga kita tulis 75. Nah, 75 itu kan sudah 2 angka, berarti di depannya kita kasih koma. Dan di depan koma kita kasih angka 0. Sehingga pecahan desimalnya adalah 0,75. Jadi, 3/4 sama dengan 0,75. Sudah paham ya? Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu membagi pembilang dengan penyebut menggunakan pembagian bersusun panjang atau porogapit. Kita pakai contoh yang tadi ya, 2/5.
Jadi 2 kita bagi dengan 5. Ingat ya teman-teman, 2 ditaruh di dalam tanda porogapit, sedangkan 5 ditaruh di luar tanda porogapit. 2 dibagi 5 sama dengan 0, bersisa 2. Jadi kita tulis 2 dibagi 5 tadi sama dengan 0, kita taruh di atas. Selanjutnya 0 dikali 5 sama dengan 0, kita taruh di bawah, kemudian dikurangkan. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Nah, agar bisa kita hitung lebih lanjut lagi, kita tambahkan 0 dengan syarat di atas kita beri tanda koma. Jadi, angka yang terbentuk adalah 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4, bersisa 0. Kita tulis sekali lagi, 20 dibagi 5 sama dengan 4, kita taruh di atas. Nah, sehingga 4 dikali 5 sama dengan 20. Hasil akhirnya adalah 20 dikurangi 20 sama dengan 0, sehingga dapat kita tentukan hasilnya sama dengan 0,4. Nah, jadi 2 per 5 sama dengan 0,4. Hasilnya sama ya, seperti cara yang pertama tadi. Nah, untuk contoh yang kedua, bisa dilihat di LKS halaman 16 ya. Selanjutnya, kita masuk ke pecahan persen. Pecahan persen biasanya dilambangkan dengan tanda pada video tersebut ya. Nah, itu tandanya namanya tanda persen. Artinya per 100. Selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ada dua cara juga. Yang pertama, kita mengubah penyebut menjadi 100. Jadi penyebutnya diubah menjadi 100. Contoh, 2 per 5. Nah, penyebutnya adalah 5. Bisa kita jadikan 100, yaitu dengan cara dikalikan 20. Jadi, pembilang dan penyebutnya kita kalikan 20. Sehingga 2 kali 20 sama dengan 40, 5 kali 20 sama dengan 100. Ingat ya, kita tuliskan 40-nya. Nah, ingat tadi persen sama dengan per 100. Jadi, per 100-nya kita ubah jadi tanda persen. Sehingga 40 per 100 sama dengan 40%. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 2 per 5 sama dengan 40%. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita kalikan dengan 100%. Contoh, 2 per 5. Kita kalikan 100%. Ingat ya, yang kita kalikan adalah 2 kali 100. Jadi, 2 kali 100 sama dengan 200%. Per 5 ya, karena penyebutnya tadi adalah 5. Jadi, kita bagi 200 dibagi 5 sama dengan 40. Kita beri tanda persen. Sehingga 2 per 5 sama dengan 40%. Hasilnya sama ya, seperti yang tadi. Selanjutnya, kita akan belajar mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh, 8%. Ingat ya teman-teman, persen artinya per 100. Sehingga 8% sama dengan 8 per 100. Nah, untuk selanjutnya kita sederhanakan. 8 per 100 bisa kita bagi dengan 2. Jadi, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Ternyata masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, sudah tidak bisa lagi ya teman-teman disederhanakan. Jadi, hasil akhirnya adalah 8% sama dengan 2 per 25. Sudah paham ya? Untuk selanjutnya, teman-teman bisa
melatih pemahaman kalian dengan mengerjakan soal berikut ini. Ada 3 soal, silahkan ditulis di buku tulis, kemudian dikerjakan dan difoto hasilnya, lalu dikirimkan ke nomor Ustazah Halimah. Cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.